pada seluruh jamaah Allah ketiga sahabat kita wali menjadi dengan bersalat Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa ta'ala bahwa laukana yatawakka'una salatan bimaratin ula pada wasalat dan amin dalillah ajazahu al-sabi bikhidma bila bimahidha wasalat al-makhlumatun bidadri al-hudu fa'inna ulayati buhu al-sabi. Laukana yatawaddahu, seandainya ada orang berwudu, fanasya lum'atan fil marratil ula, kemudian ada yang tertinggal sedikit dalam basuhan pertama, fanwasalat fil ghaslatis tsaniyah, lalu terbasuh pada basuhan yang kedua, awit tsalitsah atau basuhan yang ketiga, ajza'ahu 'ala sahih, maka dianggap cukup basuhan tersebut. Ini kan orang wudhu itu kadang-kadang kan suka lupa ya, basuh tangan atau basuh muka, kemudian ada sedikit yang tertinggal, dia lupa apakah sebelah sini atau tangan mungkin sebelah sini belum, ada sebagian yang belum terbasuh ketika basuhan yang paling awal. Kan basuh itu yang wajib pertama, kedua, ketiga sunnah. Jadi yang pertama ternyata belum rata, masih ada yang ketinggalan, dia lupa masih ada yang ketinggalan, kemudian dia akan sunnah basuh yang kedua, lalu yang kedua baru kena basuhan yang ketinggalan itu, atau belum kenanya basuhan yang ketiga, maka wudhunya tetap sah dan basuhannya juga dianggap sah. Itu berbeda dengan di sini kalau ada orang terbasuh yang belum kena itu, tapi dalam konteks tajdidul wudu. Tajdidul wudu itu artinya belum batal wudu lagi, fa innahu la yajzi. Tapi kalau yang begitu justru malah dianggap tidak cukup basuhan itu. Jadi kan kalau udah diulang sampai 3 kali itu masih dianggap memenuhi aturan itu. Ada yang ketinggalan belum kebasuh, barusan kedua baru kena, atau basuhan ketiga baru kena, dianggap cukup. Wal farqu anna niyatat tajdid lam tastamil ala niyati fardin. Alasannya yang membedakan bahwa niat mengulang wudu belum batal itu tidak mencakup niat wudu yang sifatnya fardu. Beda dengan yang tadi, kan niatnya memang basuh fardu, bukan wudu yang sunnah tapi wudu yang wajib. Tapi kalau tajdidul wudu itu kan nggak wajib, sunnah. Itu yang kemarin dijelaskan, faedahnya punya wudu, batal wudu lagi, namanya tajdidul wudu dan dawamul wudu. Ya karena kadang-kadang ada yang tajdidul wudu, ada yang dawamul wudu. Kalau tajdidul wudu itu kan misalnya orang habis wudu, kemudian mungkin entah main bola, entah main voli, udah habis wudhu, tapi belum sholat. Ya habis main voli, tadi saya batal apa belum? Gitu. Kan suka begitu. Nah kalau begitu ada yang namanya tajdidul wudhu, ya memperbaharui wudhu yang tadi. Nah kalau tajdidul wudhu beda dengan wudhu yang aslinya. Artinya kalau dia basuh misalnya ketinggalan dengan tajdidul wudu, maka wudunya nggak dianggap sah. Tapi kalau yang wudu wajib, iya. Nah itu kadang-kadang terjadi keraguan, maka dibahas di sini seperti itu. Ya, la tahsulun niyah wa talita wal khata fil i'tiqad la yaduru ala taro annal musalliya law taraka sajdatan minal ula nasiyan wa sajada fi rakaati tsaniyah tammatil ula wa in taqadda khilaf dzalik. Ya, beda di sini kalau ada orang sholat misalnya, ini perbandingan, meninggalkan sujud ya minal ula dari rakaat awal, nasiyan lupa, wa sajada fi rakaati tsaniyah,
kemudian dia sujud dalam rakaat kedua, ya maka tamatil ula, dianggap sempurna yang pertama. Qala wa ghuslul wajhi, selanjutnya fardu wudu adalah membasuh wajah. Ya, ghuslul wajhi di sini awalul arkaniz zahirah, faghsilu wujuhakum, sesuai dengan ayat faghsilu wujuhakum. Wa tajibu isti'abuhu bil ghusli wa hadduhu mimma mubtada'in tasti'il jab'ah ila muntahal zaqan. Ya, wajib meratakan basuhan air ke seluruh wajah dengan batasan yang disebut dengan wajah. Lalu batas wajah itu gimana? Mulai dari mabtada'i tastihil jab'ah ila muntahal zaqan, tulan baminal uduni ilal uduni aradon. Jadi kalau untuk urusan atas bawah, ya dari mulai jidat, ya jidat tentu beda-beda, ada yang jidatnya lebar, ada yang nggak lebar. Ya dari jidat sini sampai ke zakon, dagu, ya ke bawahnya, lalu kanan kirinya dari telinga ke telinga, telinga kanan ke telinga kiri, itu ukuran luas yang disebut wajah. Ya kemudian ditambah maudi'ut tahdzif laisa minal wajhi, ya tempat yang biasanya dicukur itu tidak termasuk wajah. Tahdzif itu biasanya yang tumbuh rambut di sebelah sini nih, ini kan biasanya pengantin suka dicukur mesin ini, itu namanya tahdzif disebutnya. Pelipis pinggir, ya namanya pelipis pinggir, bukan di sini ya. Yang biasanya orang yang wajahnya sempit, ya yang tidak lebar, jadi pengantin kan ada rambut-rambut di sini sekali dicukur itu biar lebar gitu tuh ya. Nah di situ tidak termasuk wajah karena dia kan ditumbuhin rambut, cuman rambutnya dikerok sama tukang rias ya. Nah itu nggak masuk wajah. Wajah itu yang nggak ditumbuhin rambut itu. Ya, ini kata kitab ini begitu. Wasidghani, dan dua pelipis ya. Kalau pelipis di sini laisa minal wajhi alal asah. Begitu juga pelipis. Ya, warujah fil muharrar annahuma minal wajhi. Tapi sebagian ulama mengatakan bagian dari wajah karena susah dihindari. Tsumma sya'run nabi fil wajhi kismani. Rambut yang tumbuh di wajah itu kan ada dua. Yang pertama lam yakhruj an haddil wajhi, rambut tumbuh yang tidak keluar dari batas wajah. Yang kedua keluar dari batas wajah. Waladzi lam yakhruj an haddil wajhi qad yakunu nadirul kasafah. Rambut yang tumbuh di wajah yang melampaui batas wajah kadang-kadang jarang yang tebal. Qad yakunu ghairu nadiril kasafah, kadang-kadang tidak jarang tebalnya. Nah di sini fanadirun kasafah kal hajibaini wal ahdaf wasaribaini wal idaraini wa wal muhadhiyan al-udhuni baina as-sadri wal arid yajibu ghusli dhahiri syu'uri wa batiniha. Kalau ada rambut yang tumbuh di wajah, contohnya sedikit alis misalnya, atau ahdab itu bulu mata, wasaribaini kumis gitu kan, wal idaraini dan cambang kanan kiri. Nah di sini karena tumbuhnya di wajah, maka kalau tebal, walaupun tebal tetap harus kena air basuhan itu ya. Cuman kayaknya kalau yang bulu yang tebal itu kan biasanya cambang doang kan ya. Ya tapi kalau ini rambut mata ini kayaknya jarang yang tebal ya. Begitu juga alis itu walaupun tebal karena dia bagian wajah, maka wudunya harus kena air kulit dalam alis itu. Tapi kayaknya jarang orang Indonesia yang alisnya tebal. Biasanya orang India yang alisnya tebal ya. Tapi kalau cambang orang Indonesia banyak yang tebal yang memutar ke sini ya. Ya di situ juga dilihat cambangnya di situ tadi yang tebal masih di wajah apa enggak. Kalau masih di wajah walaupun tebal tetap harus kena air basuhan. Ya kan asal di batasnya loh ya, tapi kalau kelewat enggak. Ya kan namanya di sini
Cambang yang batas wajah kan sampai di sini doang, ya kan, yang bawahnya enggak, kan enggak wajah namanya ini. Hah? Enggak, kan jenggot itu kan kalau yang sebelah sini iya, yang masuk bagian wajah kan begini nih. Tapi yang ke sini ke bawah dikit ya udah enggak masuk wajah. Jadi tergantung dia posisinya di bagian wajah apa enggak. Kalau yang di bagian wajhun maka basuh mukanya air harus sampai. Oh enggak, kan sampai telinga doang sini nih. Kalau muka ini batasnya ini nih, telinga ini. Kalau telinganya enggak termasuk muka, makanya basuh telinga itu tidak wajib, sunnah. Iya, basuh telinga itu sunnah, bukan wajib, karena dia enggak termasuk bagian dari muka, ya, enggak termasuk bagian dari muka, maka enggak. Ya, cuman orang awam kadang nggak tahu basuh telinga itu dianggap wajib. Enggak, basuh telinga itu sunnah karena dia nggak termasuk bagian dari wajah. Yang wajib itu yang masuk bagian dari wajah. Walaupun di standar tadi dianggap aneh kan, kalau orang misalnya dikasih bulu mata sampai tebal sekali kan jarang ada. Ya rata-rata ya jarang lah. Yang ada yang tebal ya paling tadi alis sama cambang. Ya, yang lain dianggap jarang adanya. Fayajibu ghusli dzahiri syu'ur wa batiniha ma'al basyarah. Harus kena semua sampai kulit-kulitnya kena basuhan. Wa ingkatsufa meskipun tebal. Baru yang terakhir adalah at-tartib. Fardu wudu yang terakhir adalah tartib. Nah, tartib ini enggak ada di Al-Qur'an, adanya di hadis Nabi. Jadi fardu wudu itu di Al-Quran cuma ada 4. Nah, maka di dalam fikih ada 6 karena yang 2 ada di hadis Nabi. Sehingga fardu wudu 6 itu di hadis 2 di ayat 4. Jadi ayatnya kan idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Kata Quran, kalau kamu mau sholat maka basuhlah wajah kalian, namanya wudu tadi. Wa aidiakum, basuh tangan kalian ilal marafiq sampai ke siku, ada di Quran 2. Kemudian wamsahu biruusikum, usap kepalamu yang ketiga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian ya basuh kakimu sampai ke mata kaki, ya itu. Wa amma sa'rul aridaini fa in kana khafifan wajaba ghuslu dhahirihi wa batinihi ma'al basyarah. Ya, adapun bulu cambang kanan kiri walaupun tipis wajib dibasuh luar dan dalamnya. Kulitnya kena, bulunya juga kena. Wa in kasifa wajaba ghuslu dhahirihi alal azhar. Menurut pendapat yang paling zahir bahwa basuh wajah yang disebut cambang tadi kalau dia tebal wajib basuh zahirnya saja. Itu kata qaul azhar. Walau khaffa ba'dahu, walaupun sebagian tipis. Wa kasufa ba'duhu, sebagian tebal. Farajih anal khafif hukmul khafif walil katsib hukmul katsib. Nah sekarang kalau cambangnya sebagian tebal sebagian enggak, ya sama hukumnya. Yang tipis wajib dibasuh luar dalam, yang tebal luarnya saja. Ya, tapi kayaknya jarang ya, kayak namanya cambang masuk sebelah kanan tebal sebelah kiri nggak ada gitu kan, kayaknya nggak ada ya. Ya biasanya kalau tebal kanan kiri itu cari. Ini kan seandainya sini tebal sini nggak ada gitu, kayaknya nggak ada ya. Ya jarang ketemu maksudnya. Ya tidak mustahil sih, nggak mustahil mau enggak. Cambang sini tebal sininya nggak ada gitu kan ya. Maksud cambang sebelah doang. Nah itu sama ya, di sini basuhan tipis luar dalam, yang di sini udah luar doang karena tebal. Alasannya susah untuk dihindari. Ya usril ihtiraz. Ya. Itu lanjutannya kayak begitu. Wa fi dhabitil khafif wal kasif khilafun. Lah, lalu ukurannya batasannya berapa?
ya tebal sama tipis itu as-sahih al-khafif maturul basyaratu tahtahu fi majlisit takhatubi wal kasif ma yamna'ur ru'yah. Ya, jadi batasan cambang tebal dengan enggak tebal itu bedainnya gimana? Ya, di sini dibedakan ciri tebalnya. Kalau kita ngobrol begini, kulit dalam cambang kelihatan, namanya tipis. Tapi kalau kita ngobrol di depannya begini, cambangnya tebal nggak kelihatan kulitnya, namanya tebal gitu. Jadi ukuran tebal tipisnya, kalau kita dekat begini, kulit cambangnya kelihatan, namanya tipis. Kalau kulitnya ketutup, namanya tebal. Itu batasannya. Ya, sebegitu rapinya ini ya. Al-qismu tsani asy-syuhurul kharijah an haddil wajhi. Bagian yang kedua, ada bulu yang keluar dari batas wajah, yaitu sya'rul lihya, ya bulu jenggot, wal arid dan cambang, wal idar dan juga cambang. Jadi begini, ya rambut yang di luar muka atau wajah yang tadi itu adalah jenggot. Nah, jenggot itu dianggapnya rambut di luar wajah, walaupun kadang-kadang ada yang nyongot ke sini, ya kan, umumnya mau di sini gitu itulah. Lihat aja yang masuk di wajah ya dibasuh, yang di sini tadi enggak, karena di luar wajah. Ya begitu juga cambang. Ya cambang itu ada yang sampai ke sini-sini, ke leher-leher, itu ada yang di luar wajah juga. Ya farajih wujubu ghusli zahiriha faqat li'annahu yahsulu bil muwajahah. Kalau karena jenggot di luarnya ya tadi itu, maka kalau dia tebal cukup membasuh bagian luar rambut bulunya aja. Itu qala fi ziyadati raudhah yajibu ghuslu juz'in min ra'sihi wa raqabatihi. Kemudian ada lagi keterangan di sini dalam kitab Imam Nawawi Ar-Raudhah, wajib hukumnya membasuh bagian dari kepala, wa raqabatihi dan lehernya, wa ma tahta zakonihi dan di bawah dagunya, ma'al wajhi bersama dengan wajah, liyatahaqqaqa isti'abuhu agar menjadi jelas rata air ke wajahnya. Ya, jadi ini kata Imam Nawawi dalam kitab Raudhahnya, basuh sebagian kepala dan leher itu dianggap wajib. Begitu juga di bawah bagian dagu. Ya, jadi ada basuh leher. Ini leher yang susah dihindari mukanya kena air tanpa melibatkan dia. Jadi kan kalau bahasa fikihnya itu malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna tanpa dia, maka dia hukumnya wajib. Ya, lah basuh sebagian leher yang bagiannya adalah nempel dengan wajah, maka otomatis kadang-kadang sebagian leher kena basuhan juga. Ya kan, muka sampai di sini, lehernya di sini. Kalau kita cuman sini doang, jangan-jangan sebelah sini nggak kena, maka dipelewatin biar jelas yakin kena beneran gitu itu. Ya biar mukanya itu benar-benar yakin kena, dia kelewatkan. Sama juga basuh kaki kan, mesti yang wajib kan sampai mata kaki. Kalau dibasuh mata kaki jangan-jangan nggak kena semua. Iya, tapi kalau dibasuh sampai tengah betis ya pasti kena gitu loh. Jadi untuk meyakinkan apa yang terlibat dengan yang wajib dianggap wajib, kata Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah. Ya bahasanya kayak begitu kan ya. Iya, artinya ada hukum wajib gak bisa sempurna tanpa dia. Dan itu memang berlaku untuk semua hukum dimanapun sama. Ya nggak tahu kalau hukum yang positif ya kayaknya sama aja. Kalau hukum Islam kayak begitu, orang ngaji kan hukumnya wajib, bagus, ya kan? Iya, maka kalau ada yang mendukung ngaji tanpa ada itu ngajinya nggak sampai, maka dia jadi wajib, ya kan? Ya, ada makanannya jadi wajib, bagus.
Iya, kalau ngaji nggak serius ngantuk tapi ada makanannya nggak ngantuk, maka makanannya wajib. Iya, gitu Pak Satino, kenapa ketawa dia? Langsung roboh dia Pak Satino. Iya benar. Misalnya Pak Satino, misalnya doang. Iya, kalau nggak ada makanannya ngantuk, berarti kan ilmunya nggak dapat gitu loh. Ya kalau ngantuk kan ilmunya nggak dapat, bagus. Maka bagus kasih minum, kasih makan biar nggak ngantuk, maka makanannya jadi wajib karena cari ilmunya wajib. Itu tuh. Ya, jadi semua yang mendukung wajib memang ikut wajib. Ya, contoh makan. Kalau orang sholat itu wajib. Kemudian kalau nggak makan lemes, nggak bisa sholat, maka makannya wajib. Itu loh maksudnya begitu Agus ya. Ya sama kayak tadi itu Pak Satino, kalau nggak nyender dia ngantuk, maka nyendernya wajib gitu, ngerti nggak ya? Ya kayak begitu modelnya. Ya nanti untuk mensiasati yang wajib itu jadi wajib gitu loh. Ya makanya kalau dalam bahasa pemerintahan kan namanya apa itu, transportasi gitu kan ya. Lah tugasnya kalau nggak ada uang transportnya kan nggak sampai Pak Agus. Ya kerjanya wajib, tapi kan nggak ada transportnya, gimana jalannya? Ya kan, maka transportnya dianggap penunjang wajib, gitu ya. Tapi jangan transportnya kebanyakan bagus. Akhirnya keliling jagat ke Singapura kemana-mana, ya janganlah, itu mau kelewatan transportnya, kebanyakan ya. Iya, ya iya kan, ibarat nyawa kan paculnya jadi wajib gitu loh. Iya kalau nyawa mau paculnya jadi wajib. Itu sama juga Pak Satino kan, bahwa miara hewan itu harus benar-benar karena Allah, maka dia nyari rumputnya juga jadi wajib gitu loh. Ya. Kemarin tuh ada kejadian, jadi ketika imam nih batal wudhu ya, berarti sholat batal wudhunya, kan mundur ya. Iya. Tapi ini mah bukan batal wudhu, jadi apa sih, sarungnya bolong. Iya, batal nutup aurat. Nah kan batal kan tetap iya, aurat betul. kan. Iya. Batal. Itu mundur apa emang diteruskan? Apa maksudnya dibetulin dulu baru diteruskan? Iya. Ya intinya batal. Ya mau diteruskan boleh tapi dibetulin dulu sarungnya. Iya, atau ganti imam juga boleh, nggak ada masalah kan, itu makan. Iya. Batal wudhu kan biasanya kan batal. Iya. Sarungnya yang bolong. Iya. Boleh digantikan, boleh juga dia tapi betulin dulu sarungnya. Iya. Pernah kan Jumatan diulang 2 kali disempuh. Sempuh ya, masih sempuh itu ya. Jadi imamnya sarungnya robek pas di atas dengkul alias kena pahanya kan, pahanya yang kelihatan, otomatis batal kan, nggak nutup aurat. Ya ketahuannya kan sama jamaah di belakangnya kan. Ya pas habis Jumatan, ya tadinya kan nggak tahu udah sholat itu. Oh udah selesai itu Pak. Iya tadinya kan nggak tahu yang di belakang kan. Ya taunya udah jalan sholatnya kan. Ini Pak Kiai sarungnya bolong dari belakang gitu kan. Pas habis Jumatan dibisikin pelan, Pak Kiai sarungnya robek dari belakang gitu. Dilihat bener kan, udah robek beneran. Ya udah sholat lagi. Ya pernah ada Jumatan sholat 2 kali tadi gara-gara sarungnya bolong. Ya bolongnya mah ya nggak luas sih, nggak lebar, ya kena rokok. Cuman kan kalau rokoknya sampai 2-3 kan banyak juga. Ya iya kan, bolong rokok itu lumayan juga sih, kelihatan kan ya. Makanya disitulah kenapa di masjid nggak boleh ngerokok gitu, terutama ketika ngaji. Ya karena tadi khawatir ada sarung yang kena api rokok gitu loh. Ya terutama ketika ngaji baca Quran haram merokok kan begitu ya, bagus ya. Iya masa baca Quran bisa flamim gitu, iyalah haram. Ya iya, masa baca Quran sambil ngerokok? Ya, haram kan ya. Iya, artinya ya kondisi baca Quran masa ngerokok kan itu. Nah kayak begitu, jadi hukum ya sama kayak tadi, membasuh muka kalau sebagian dagu, sebagian leher enggak dilibatkan kurang yakin 100%, ya dilibatkan aja dibasuh. Ya kan, misalnya diiringin begini basuhnya kan
dari gayungnya, biar sininya rata gitu kan ya. Karena kalau dari sini doang kena jenggot, bisa mental ke sana, sininya nggak kena. Ya kan Pak Haji ya. Kan ada yang jenggotnya panjang begini bagus ya. Air kan di sini jatuh kena ini langsung ke sana, berarti di sini kering. Ya kan? Ya, makanya disari dari samping supaya yakin. Iya, namanya ibadah itu kan kadang-kadang kalau nggak yakin pengennya ngulang lagi kan, terjadi was-was. Makanya supaya meyakinkan ya jelas kayak begitu. Jadi istilahnya gini, hukum Islam itu berjalan dalam sistem, bukan satu kesatuan. Ya kan? Jadi ini hukum wajib. Kalau ini hukum wajib nggak bisa dieksekusi tanpa melibatkan yang lain, maka yang lain juga jadi wajib. Makanya disebut sistem tadi kan, satu kesatuan. Jadi di sini wajah, tapi kalau nggak melibatkan kanan kiri nggak bisa sempurna. Sama juga bakso sampai siku, kalau nggak sampai ke sini boleh jadi ada yang ketinggalan. Supaya yakin dikelewatkan gitu itu. Jadi yakin basuhannya. Ya itu istilahnya sempurna lah, benar-benar sempurna dalam membasuh. Tidak lah, Nabi bahasanya disebutnya itolatul ghurrah wa tahjil. Ya sunnah tapi pahalanya besar. Ya karena jadi berubah wajib tadi kan. Nabi bahasanya gini, inna ummati ya'ti yaumil qiyamah ghurran muhajjalin. Umatku nanti kalau wudunya sampai sini kelewat sini namanya ghurran. Kemudian kalau kaki muhajjalin sampai batas ini dinaikin sampai setengah betis. Nah, kelewatnya itu nanti di akhirat menjadi ciri umat Nabi. Jadi Nabi gampang nyari umatnya di yaumul qiyamah dari miliaran manusia itu. Karena apa? Karena kakinya nyala yang bekas lebih tadi itu bersinar, ininya bersinar. Oh berarti umat saya itu. Buktinya bekas wudunya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar. Jadi gampang kan nyiriinnya. Nabi nyari umati sini ketahuan tangannya bersinar, kakinya bersinar. Jadi walaupun itu sunnah bisa berubah wajib tadi karena tanpa itu nggak kena. Ya. Makanya disinilah bahasa hadis Nabi kayak jihad juga mirip kayak begitu. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Ya, kalau orang cari ilmu itu jihad, maka membantu orang cari ilmu juga jihad. Kan kayak begitu. Pahalanya sama, man a'ana mujahidan faqad jahada. Ya bahkan orang yang menyiapkan jihad juga bagian dari jihad. Kalau dalam perang namanya logistik, ya kan? Logistik itu kan cuma ngasih makan, ngasih minum, segala itu kan. Itu juga bagian dari jihad. Ya karena semua orang tidak sama. Ada yang ahli tempur, ada yang ahli masak, ada yang ahli segala macam. Tapi semuanya bisa berperan. Ya, ada lagi yang nggak ngaji, tapi nyiapin makanan. Ya, bagus saya nggak ngaji, tapi itu kue dibawa ke musola. Itu sama, bagian dari mujahid. Ya, jadi orang beramal itu tidak mesti harus terlibat langsung, nggak langsung juga bisa. Yang penting niatnya sama, tujuannya sama. Itu makanya hukum Islam dia kayak begitu dimanapun. Kayaknya hukum negara juga yang positif sama aja. Semua yang menunjang wajib juga dianggap wajib, sehingga ada juga anggarannya. Ya, makanya di Serang ini bagus ada eksekusi hukum yang nggak sampai karena anggarannya tidak ada. Contohnya Majelis Ulama Banten, ya kan ya, benar Pak Haji? Ya Majelis Ulama Banten itu fatwanya sejagat banyak, yang kumpul tentang hukum ini semuanya diputuskan, ini haram, ini halal, tapi nggak sampai ke masyarakat, ya kan Pak ya? Bapak yang tahu sendiri orang lapangan. Nggak sampai ke masyarakat. Contoh tahun 2008 itu fatwa Majelis Ulama Banten mengatakan minta jariah di jalan hukumnya haram. Itu udah tahun 2008 Pak Haji ya. Majelis Ulama Banten diketahui Kang Sibli kan ya, tetangga Pak Haji, Kang Sibli Sarjaya. Ya, itu kan sekretarisnya waktu itu. Ya haram minta jariah di jalan, haram tahun 2008.
oleh Majelis Ulama Banten dengan dalil-dalil lengkap. Tapi kan nggak sampai nggak sampai ke masyarakat kan, nggak sampai. Iya kan masih ngejajar, kalau ke Rangkas apalagi ke Malimping, wadah jariah lagi di jalan. Padahal haram difatwakan oleh Majelis Ulama Banten tahun 2008. Undang-undang pemerintah sih. Iya, undang-undang sosial ya Pak, ini yang tahu. Iya gitu ya, yang punya pemerintah ya. Ini yang tadi saya bilang, kenapa nggak sampai? Karena nggak ada transportnya, gitu kan ya? Iya, kenapa nggak sampai ke bawah? Karena sosialisasinya perlu uang. Majelis ulamanya nggak punya uang untuk sosialisasi ke bawah, gitu loh. Ada lagi yang menarik sekali, yang melon gas 3 kilo. Itu kan fatwa MUI kan haram itu bagi orang yang mampu, iya betul. Iya. Di lapangan. Iya. Fatwa MUI nggak nyampe. Nggak sampai tadi itu. Iya, yang tadi saya bilang hukum itu faktor pendukungnya kan harus ada. Ya hukumnya udah kan tadi, cuman sosialisasinya ke masyarakat kan perlu dana lagi. Terus Ya. masyarakat juga tidak bisa disalahin karena 3 kg berbanding dengan 12 kg itu kan jauh sekali. Oh iya betul. Iya benar. Ya iya. Iya. Iya itu contoh gas. Ini kalau contoh tadi yang minta jariah di jalan itu kan nggak, fatwa ulama nggak sampai ke bawah juga. Ya artinya siapa yang menyampaikan sampai ke bawah itu gitu loh. Ya kan ada, harusnya majelis ulama punya staf khusus, didanai khusus, sosialisasi sampai ke tingkat kelurahan. Iya, artinya punya staf khusus, terserah mau pusat mau bukan kan ada. Ini hasilnya fatwa ulama Banten, hukumnya haram. Ya, alasannya di situ banyak. Satu diantaranya madorot lebih banyak dari manfaat. Alasan di situ ya. Alasannya haram minta jari jalan, ya diantaranya madorotnya lebih banyak dari manfaatnya. Contoh, orang mau kerja macet gara-gara minta jariah, ketinggalan di kantor. Orang mau jumatan buru-buru macet nggak bisa lewat, ketinggalan jumatannya. Jadi madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Makanya dulu di Kebon Jahe itu dokter kulit siapa namanya? Dokter Tohar apa Kohar? Yang di Cijawa, dokter Kohar apa Tohar itu yang dokter kulit ya. Yang rumahnya di sini di Cijawa itu yang dekat lampu merah, dokter Tohar yang dokter kulit itu dia lewat marah-marah di depan masjid Kebon Jahe lagi dibangun ya. Orang Kebon Jahe membangun masjid minta di jalan haram kata fatwa ulama, kata dokter Tohar ya. Marah-marah dia, kalau itu berhenti aja, nanti kalau nggak punya uang datang ke rumah saya, kata dokter Tohar. Akhirnya panitia berhenti, nggak minta lagi di Kebon Jahe, kalau kurang uang datang ke dokter Tohar. Ya itu bagus kan, ngasih solusi ya, ngelanjutin bahasa majelis ulama tapi dia ngasih solusi kan. Kalau panitia nggak punya uang datang ke rumah saya. Bagus kan, makanya sampai selesai nggak minta lagi itu. Ya artinya nggak minta di jalan ya, karena tadi dilarang dan ada solusinya. Fatwa MUI ngerokok haram, tapi ngerokok baik. Iya, kata Pak Haji ini ngerokok katanya. Iya. Iya. Ya itulah bagus ya. Jadi hukum itu nggak bisa berjalan sendiri. Jadi ada sistem yang menjalankan. Iya, karena kalau sistemnya nggak jalan, hukumnya nggak jalan juga kan. Ya karena hukum itu tetap aja kan bahasanya gini, tasarruful imam manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin harus diimbangi dengan kemaslahatan. Jadi kalau kemadharatan harus dihilangkan, kan begitu. Itu kan memang elastis sekali, tergantung keadaan itu. Ya, tapi tadi lagi-lagi hukum itu akan bisa dijalankan kalau sistemnya juga jalan. Kalau sistemnya nggak jalan ya nggak bakalan jalan, ya kan? Sama juga partai gitu kan. Kalau sistemnya nggak jalan partainya mati, ya kan? Ya sama aja. Contoh P3 mati karena sistemnya nggak jalan, ribut aja orangnya, sama kan?
Iya, kebijakan apapun tanpa sistem nggak jalan. Gitu kan? Ya, makanya di sinilah hukum Islam begitu. Jadi apa saja yang terkait dengan wajib jadi wajib hukumnya. Ya, sama juga ini wudhu. Kalau basuh wajah itu nggak sempurna tanpa melibatkan sebagian dari leher, sebagian dari dagu bagian bawah, maka dia harus dibasuh juga untuk meyakinkan sempurna basuhannya. Gitu. Ya kayak begitu kan modelnya. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min khumrati syafataini wa yustahabu ayakhudhal ma'a bi yadayhi jami'an. Cuman ada yang sunnah di sini, ada yang wajib. Adalah wajib membasuh sesuatu yang kelihatan dari kemerah-merahan bibir. Maksudnya gimana? Lah ini basuh wajah itu kan ada mulutnya, ada bibirnya. Lah ukuran yang kena basuhan adalah kemerah-merahan bibir. Maksudnya kalau dia mingkem, dia kan masih ada yang merah itu. Lah itu yang kena basuhan. Lah kalau dalam mulut harus dibasuh enggak? Enggak, dalam mulut enggak. Bibirnya itu yang kena bagus. Ya kalau basuh mulut atau susah begini ya, atau bisa keselak basuh mulut mah. Mulut itu bagian dalam, bagian luarnya itu ya bibir itu. Bibirnya suruh mingkem, lah itu kena namanya wajah. Itu kan ya maksudnya disuruh mingkem itu ukuran kelihatan basuhan. Itu. Jadi walaupun dia wudhu nggak mingkem, yang penting bibir atas bawah kena. Itu loh. Tapi kalau dalam mulut enggak. Masa lidah mau dibasuh ya enggak lah ya. Dia bagian dalam. Jadi intinya kayak begitu. Mata sama aja. Mengukur mata itu ya disuruh nutup matanya. Kalau wudhu nutup, lah itu bagian luar namanya. Kalau melek kan dia itu ya. Ya cuman kata orang kalau orang wudhu matanya melek itu bagus. Ya bagusnya kenapa? Untuk matanya jauh dari penyakit katanya. Karena air wudhu merupakan obat bagi seluruh penyakit. Gitu maksudnya. Itu kata ahli hikmah kaitan dengan wudhu. Tapi yang wajib sesungguhnya adalah matanya meremkan, ditutup, dibasuh. Itu bagian luarnya. Kalau dibuka namanya bagian dalam. Tapi seandainya kena itu bagus karena jadi obat bagi mata itu sendiri. Itu kan kalau airnya bagus, kalau airnya butek ya kan? Jadi masalah di mata nanti. Ya, sehingga mata enggak membahayakan mata malah. Ya kan kayak begitu. Jadi inilah yang disebutkan di kitab ini. Tapi wa yustahabbu di sini ayat hudalma adalah disunahkan dan dianjurkan mengambil air biyadaihi jami'an dengan dua tangannya semuanya. Artinya apa? Wudhu itu kan ada yang ngambil airnya dengan tangan, ada yang enggak. Kalau pakai tangan otomatis harus di sini biyadaihi, ambil airnya dengan dua tangannya. Kalau pakai tangan, kalau enggak ya enggak. Begini. Ya kan ada yang pakai kolam lebih bagus ya. Jadi begini gitu loh bagus. Namanya dua tangan kan. Ngambil airnya dua tangan gitu tuh. Tapi kan ada yang keran. Kalau keran kan nggak ngambil begini, ada yang keran nggak begini langsung aja ke muka. Iya kan ya, ada yang nyibuk begini karena kolam kan, ada yang keran. Kalau keran kan nggak pakai tadi. Ya ada pakai cibuk, tapi cibuk juga nggak begini karena cibuknya langsung ke sini. Jadi beda-beda. Kalau kita ngambil yang dari kolam ya tangan dua, karena kalau tangan satu susah bagus. Basuh mukanya susah kalau tangan satu mah. Ya kan segini doang. Punya tangannya cuma satu. Iya, kecuali kalau tangannya cuma satu ya kan. Kalau dua kan langsung gitu kan ke kolam. Ya. Itu jadi ada yang pakai begitu, ada yang langsung dari keran. Langsung juga boleh. Ya enggak ada masalah. Ya, jadi itu bedanya dan itu hukumnya sunnah. Ya tidak wajib loh ya. Artinya boleh cara yang lain lagi boleh. Ya, inilah yang dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, enggak aja. Senang. Boleh konsultasi. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan wudhu, sahnya sholat, diantaranya kita harus syaratnya wudhu dulu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz mana yang wajib dan mana yang sunnah. Juga itu kalau tidak salah, bukan tidak salah ya, ada salah satu hadis diantaranya satunya yang paling sering kita dengar, kebersihan sebagian daripada iman, hadis riwayat Ahmad. Memang dia sudah wudhu dan siap untuk sholat, tapi karena kebersihan itu sebagian daripada iman sesuai dengan hadis yang sahih itu, kebiasaan di kita ini kan merokok itu sudah sulit untuk dihindarkan, walaupun itu fatwa MUI itu haram. Nah, kita pada saat sudah sholat, sudah melaksanakan sholat, di kiri kanan kita ini kan ketahuan ini, walaupun kita tidak tahu ya, tapi ketahuan dari baunya. Yang sebelah kanan bau rokok, yang sebelah kiri bau mulut, tidak bisa dihindari. Kita mau akhirnya sholatnya tidak khusyuk kan? Karena kalau yang suka ngerokok, apalagi dia kalau ngerokoknya sambil di WC, itu pasti nempel asapnya itu ke badannya, bau kerasa kelihatan, mungkin sudah pada tahu kan langsung itu. Kalau yang sebelah kiri tadi karena mulut memang penyakit, kita nggak bisa. Ini kan siapa sih yang mau mulutnya bau kan, kita juga harus maklum. Tapi yang sebelah kanan tadi kita susah kan, karena ini baunya beneran ini, bau asap rokok, bau tai lagi kan itu kan. Ya. Ini salah satu kita kan untuk menjaga kekhusyuan sholat. Apakah kita boleh membatalkan sholat, kita pindah ke belakang? Padahal ini sap-sapnya sudah penuh ini. Bagaimana kita? Apa kita melewati orang itu, karena melewati orang itu pelan-pelan atau tetap bertahan? Karena kalau diteruskan ini akan semakin tidak nyaman. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Al-Quran bahasanya khudzu zinatakum inda kulli masjid. Masjid maksudnya gunakan sesuatu yang paling bagus, paling rapi, paling bersih ketika kalian datang ke masjid. Maksudnya mau ibadah kan. Masa ke masjid cuma duduk aja, enggak lah ya. Makanya orang ibadah itu pakaiannya harus yang paling bagus, baunya yang paling wangi, yang tidak wangi dihindari. Sebelum sholat ada kesunahan bersiwak dan yang lain-lain. Itu kan bagian dari nadzofah tadi. Ya, supaya apa? Untuk menunjang kekhusyuan sholat. Sehingga kalau orang sholat baunya nggak sedap, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Mengganggu banyak orang. Itu. Sehingga harusnya orang yang biasa ngerokok harusnya di shop yang berbeda, biar nggak ganggu banyak orang. Ya, entah di luar, entah di mana shopnya, ya kan. Karena kalau dia di shop awal, waduh, shop depan semuanya keganggu. Ya, makanya ada yang disebut pakai siwak sebelum sholat. Yaitu maksudnya biar nggak ada bau. Ya, termasuk bau rokok, mau bau mulut nggak sedap tadi kan mungkin karena penyakit, mungkin kalau penyakit udur. Tapi kalau bau nggak sedap bisa diganti dengan siwak kan bisa. Ya, jadi intinya ya orang sholat keganggu dengan bau yang segala macam tadi itu makruh karena mengganggu kekhusyuan sholat. Itu sehingga hindari itu. Soal masalah tadi, kalau ada peluang untuk menghindar ya menghindar, kalau enggak ya gimana, kita mau mundur udah penuh shopnya, ya kan, masa nabrakin orang ya, karena kita ngelewatin shop yang udah rapet juga kan nggak boleh kata Nabi. Ya, dilarang kata Nabi kalau ada yang lewat begitu suruh bunuh. Yang dimaksud bunuh bukan bunuh beneran, dosa besar. Itu dosa besar, bukan dibunuh beneran. Kalau ada orang lewatin shop kita kan suruh begini kata Nabi.
Kalau tangan kita ditabrak suruh bunuh katanya. Maksudnya bukan dibunuh beneran. Dosa besar maksudnya. Gitu. Jadi ya kan sebelum sholat udah ketahuan kan yang bau mana. Ya enak dari awal kan udah ketahuan ya Pak Haji. Ini bau rokok yang belah mana, udahlah saya nyari yang lain aja, sop yang lain. Ya, kalau bisa diusahakan. Ya kalau enggak ya tadi gimana, makruh juga dijalanin terus karena enggak bisa menghindar. Ya, cuman kasihan kalau orang punya penyakit bisa kena penyakitnya itu, ya kan? Itu. Jadi ada yang kadang-kadang kena bau asap tuh langsung kelepek-kelepek juga ada, masalahnya Pak Agus ya. Tergantung orang. Apa? Yang makruhnya yang mana? Yang ngerokoknya apa yang ngisep? Ya samanya. Ya kalau sholat mah ngerokok mah haram kan, kalau sholat rokok mah iya. Iya. Ya orang sholat ngerokok jelas haram lah bagusnya. Ya artinya sholat, orang merokok itu kan sholatnya pasti mulutnya bau. Udah sholat mulutnya bau itu hukumnya makruh. Itu. Lah karena makruh maka mengganggu kekhusyuan kanan kiri, yang kena makruh juga akhirnya kan. Iya, iya kan. Ya kenapa makruh? Karena ganggu kekhusyuan itu. Ya jangan khusyuk kan rukun juga, namanya rukun qalbi. Khusyuk itu rukun qalbi, rukun dalam hati, dan merupakan tanda sholat itu diterima apa enggak adalah khusyuk gitu. Jadi khusyuk itu pongkolnya sholat, diterima dan enggak itu ukurannya ada di khusyuk. Semua yang ganggu khusyuk harus dihilangkan. Itu ya soal teknisnya mah ya tadi kembali ke siapa yang harus berperan di sana kan gitu itu. Ya makanya ya mestinya yang bagus gini diumumin sama panitia, ada orang khusus ya kepada jamaah yang biasa ngerokok tolong di stop sana gitu ya. Ya begitu aja sih kali Pak Agus, diumumin aja kali ya, daripada bingung Pak RT ya, daripada ganggu yang lain banyak. Ya iya kan kalau di kantor-kantor kan ada ruang khusus ngerokok, nggak apa-apa di masjid juga diumumin pasukan rokok shopnya sebelah sana gitu boleh, nggak dilarang kan ngomong gitu mah ya Pak Haji ya. Iya. Iya. Iya bagus malah kalau wangian. Ya harusnya tadi ke masjid itu bawa wangian, temennya disemprotin biar wangi semua. Ya kan? Itu malah dapat pahala daripada barokok bisa bau semua, mendingan bau wangian disemprotin semua. Itu kan, jadi itu ya diantaranya tadi makruhnya karena mengganggu kekhusyuan, dan khusyuk adalah mutlak untuk diterimanya sholat itu sendiri. Memang iya sih, rokok itu baunya itu kalau kitanya nggak ngerokok, kalau perempuan kan, kayak anak saya bisa ngerokok, kan mamanya itu ngelarang, kamu dek jangan ngerokok ya, iya. Nah ketika anak saya masuk ke rumah itu, istri saya itu, wah kamu bisa ngerokok nih, tapi memang benar jadi orang yang nggak apa sih nggak pernah ngerokok. Iya, perokok pasif. Ketika ngerokok tuh kedengeran ini. Perokok pasif namanya. Beda apa orang yang sering ngerokok gitu tuh, biasa aja. Iya bau. Nggak bau. Nggak kecium. Baunya udah terbiasa. Jadi persis orang curug yang dekat ayam itu, ya kan, bener kan? Ya, saya ke sana namu mau ini, namu 5 menit aja udah puyeng kepala. Orang sana mau sehari-hari juga nggak apa-apa. Iya, karena udah terbiasa bau nggak enak gitu. Iya.